Pagi-pagi tuh harus semangat ya, harus siap, terus belajar. Baik, sebelum pelajaran dimulai, Ibu mau minta satu orang pimpin doa. Ya, jelas. Sebelum belajar, mari kita hadir berdoa mulai. Berdoa. Oke, terima kasih. Oke, sebelum melanjutkan pelajaran kita, kakak mau ajak kalian nyanyi. Mau nggak? Mau. Satu orang yang baju ke depan dari berikan. Satu. Kakak yang mau. Semuanya berdiri. Langkah berdiri ya. Oke. Siap? Siap. Oke. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ibu mau cek kehadiran kalian ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Siapa hadir? Oke.
kabar terkini tentang sebuah peristiwa yang terjadi di suatu tempat. Ya, betul ya. Ya. Ada lagi? Ada yang tahu pemerintah? Tidak ada? Oke. Pengertian tentang teks berita itu adalah teks yang berisi tentang segala kejadian atau peristiwa yang baru saja terjadi dan sikap harus diperbincangkan oleh masyarakat. Ibu mau tanya, kalian tahu unsur-unsur berita? Adik Simba tahu? Bahasa Indonesianya itu adik Simba, yaitu lima W plus 1H. Tahu? Gak tahu Pak? Oke. Ini adalah unsur unsur-unsur adik Simba, yaitu meliputi unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalian pernah belajar ini? Pernah. Oke. Nah, Ibu akan menjelaskan yang pertama itu apa. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya apa? Yang pertama itu apa? Apa bahasa Inggrisnya apa? Ya, betul. Yang kedua? Siapa? Ya. Where? Gimana? When? Oh iya, salah. Why? Why? How? Ya, betul. Kalian udah pernah buat video seperti ini? Ini biasanya penting ya kalau buat berita harus ada 5 plus 1H. Kakak mau ajak kalian cara membuat pertanyaan dari 5W plus 1H. Misalnya berita tentang banjir. Yang pertama itu apa? Tahu nggak cara buat kalimat pertanyaan? Apa? Misalnya apa yang terjadi di Pontianak? Misalnya seperti itu ya. Apa yang terjadi? Kalau siapa? Siapa yang ada di peristiwa berita tersebut? Di mana? Ya, di mana kejadian itu terjadi? Kapan? Kapan kejadiannya? Ya. Mengapa? Mengapa itu terjadi? Ya, betul. Dan bagaimana? Cara mengatasinya. Ya, betul. Yang lain kenapa nggak ada suaranya? Yang aktif tuh rata-rata cowok and cewek nggak ada. Sesuai dengan cowok
Oke, kita lanjut pelajaran. Oke, kita lanjut tentang struktur teks berita. Ada yang tahu strukturnya apa? Struktur teks berita. Oke, sini Ibu akan jelaskan teras berita. Teras berita ini merupakan bagian yang paling penting. Biasanya yang sudah mewakili isi berita, bagian ini merupakan teras berita, disebut teras berita. Nah, kalau tubuh berita itu berikut ulasan atau informasi lengkap tentang teras berita tersebut. Nah, teras berita ini yang berangsur-angsur ke hal yang kurang penting termuat pada akhir berita. Sekarang akhir berita ini adalah sebuah kesimpulan dari narasumber. Jadi setiap membuat teks berita ada awal, isi, penutup. Penutup ini disebut dengan akhir berita. Ya, ada kesimpulan dari narasumber. Jadi kalau setiap membuat berita itu harus ada kesimpulannya. Apakah kita paham membuat berita itu? Makanya harus ada kesimpulan dari akhir berita ini. Terus ada kaidah kebahasan teks berita. Terdapat jenis teks berita. Contohnya di kelas ini ya. Pembahasan berfokus pada teks eksplanasi agar peserta didik dapat menyajikan teks berita eksplanasi sederhana pada akhir bab. Peserta didik perlu mengenai contoh unsur kalimat yang digunakan pada jenis teks, fokus unsur kebahasaan pada bab yang melatih peserta didik mengenai tunggal. Ada kalimat tunggalnya. Kalimat tunggal ada kalimat yang terdiri dari suatu pola kalimat, yaitu terdiri dari satu subjek, satu predikat yang bisa melengkapi objek dan keterangan. Contohnya itu kakak berlari, adik bermain. Ada yang tahu kalimat majemuk? Ada yang tahu? Abang ada nggak? Kamu ada yang tahu? Oke, kalimat majemuk itu kalimat yang mempunyai dua pola kalimat atau lebih. Kalimat juga memiliki penghubung yang bisa memperjelas kalimatnya. Jadi kalimat majemuk adalah kalimat yang mempunyai lebih dari satu subjek atau predikat. Oke, nanti kakak mau tampilkan video ya, contoh seperti adik-adik nih jadi siswa membuat berita. Oke, ini adalah contoh cara membuat berita. Ini kelas 7 ya yang buat ini. Selamat pagi pemirsa Sobat English. Dengan saya Alisa Putera Nova akan menangani bagi Anda. Seorang siswi SMP Negeri 02
Halo Safa? Ya, baik. Terima kasih Arisa. Saya Safa Aurelia sedang berada di TKP yang bersama sahabat dekatnya dari Cindy Indonesia. Baik Farhan, bagaimana kronologi penculikannya? Saya dan Cindy sudah bersama dari dini dan dia diculik oleh bapak-bapak. Siapakah bapak-bapak itu? Saya tidak tahu. Kapan terjadinya penculikan itu? Tepat pada The Bluetooth device is ready to pair. Apa yang membuat Anda curiga kepada bapak-bapak itu? karena saya diculiknya Cindy. Kenapa Anda begitu yakin bahwa bapak-bapak itulah yang menculik Siti? Karena gerak-geriknya sangat berbeda. Terima kasih banyak Farhan. Sekian berita hari ini. Saya Arisa Putri Alunampa, pamit undur diri. Selamat menikmati pagi Anda. Oke, nah ini adalah Oke, kalian tadi udah nonton video ya? Kalian paham? Paham. Nanti kakak kasih tugas loh buat kalian. Gampang. Jadi berita tersebut tuh contoh cara membuat teks berita. Jadi berita tersebut juga mencakupi unsur-unsur teks berita, struktur teks berita, cara mereka menyampaikan berita itu sesuai dengan unsur-unsur sama struktur teks berita. Jadi kalian kalau udah kelas atas pasti kalian disuruh buat video berita. Baik, di sini kakak akan membagikan tugas sama kalian. Tugasnya itu berkelompok. Ada yang jadi reporter, ada yang jadi narasumber. Kalian tahu? Sama jadi reporter itu penanya, terus narasumber itu menjawab. Oke, kakak bagi kelompok ini sampai ke belakang satu. Yang ini sampai yang ketiga. Terus yang dua itu gabung ke sini. Ke belakang sampai mau kakak ini atau kalian sendiri yang tulis? Ya, silakan. Oke, kalian siapkan pulpen sama bukunya. Iya, satu aja. Kan kalian bentar lagi jadi kakak nanti mau kasih waktunya cuma sebentar aja ya, 5 menit. Kalian kerjakan 5 menit, habis itu kalian lanjut. Habis itu udah selesai. Oke, silakan kerjakan. Apa yang terjadi di sekolah?
Oke, udah selesai? Kakak minta dua kelompok yang maju. Yang ini sama itu. Oke, siapa yang mau duluan maju? Kelompok ini atau kelompok sana? Yang banyak suara siapa yang Pak, dengan Bapak siapa? dari Bapak Fordin Kamis. Oke, perkenalkan nama saya Dedi Widyato Panjaitan dari PT TV1. Saya ingin menanyakan tentang banjir hari ini. Tentang banjir hari ini cukup besar karena banyaknya sampah di kolongan Oktober. Sungguh menyedihkan sekali. Ya, sekian berita dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Saya ingin bertanya terkait berita di sekolah. Apa yang terjadi di lingkungan sekolah? Siapa yang tertarik di berita tersebut? Siswa. Kapan waktu itu terjadi? Pada hari Rabu 10 Januari. Di mana lokasi itu terjadi? Sekolah. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena membuang sampah sembarangan. Bagaimana cara mengatasinya? Tidak membuang sampah sembarangan. Oke, yang lain tepuk tangan ya. Terima kasih. Oke, sekarang sudah selesai. Kalian kembali ke tempat masing-masing. Oke, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Terus terkait tadi tugas buat kalian, Ibu rasa cukup kalian udah paham. Sebelum pelajaran kita tutup, kan tadi awalnya kita diawali dengan doa. Sekarang akhirnya diakhiri dengan doa. Satu orang pimpin doa. Peralatan campur kita memperbaiki nanti berdoa dan berdoa. Oke, terima kasih ya buat kalian. Tetap semangat. Tadi yang ada yang telat harus lebih hati-hati kayak teman-temannya kayak